إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وآل بيته وتابعيه وتابع تابعيه لسان الدين وخصوصا لمشايخنا بالأسانيد محمد مصالح بن فتح الشافعي محمد أسود محمد كحب سيد مصر الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mungkin baca matanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka Allahumma ala ni'amin yu'dhinul hamdu bizziyadiyah wa nusalli ala nabiyyika Muhammadin hadil ummati li rasyadiha ala alihi wa sahbihi ma qamatul furus wa suturri uyunil alfadhi maqam bayadhiha wa sawadiha wa naqra'u ilayka fi man'il mawani' an ikfal jam'il jama'a الآتي من فني الوصول بالقواعد البالغ من الإحاطة بالأصلين مبلغ ذوي الجد والتشوير الوارد من زؤاء مئة مصنف منهلا يروي ويمير المحيط بزبدة ما في شرحي على المختصر والمنهاج مع مزيد كثير وينحصر في مقدمات وكتب سبعة. الكلام في المقدمات: أصول الفقه، أدلة الفقه الإجمالية وقيل معرفتها، والأصول العارف بها وبطرق استفادتها ومستفيديها، والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلة التفصيلية، والحكم خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف ومن ثم لا حكم إلا لله، والحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرة وصفة الكمال والنقص عقلي، وبمعنى مترتب بذم حاجلا والعقاب آجلا شرعيا خلافا للمعتزلة، وشكر المنعم واجب بالشرع للعقل ولا حكم قبل الشرع بل الأمر موقوف إلى وروده، وحكمت المعتزلة العقل فإن لم يبقي فثالثها لهم الوقف عن الحظر والإباحة، والصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ، وكذا المكره على الصحيح ولو على القتل، وإثم القاتل لإيثاره نفسه، ويتعلق الأمر بالمعلوم تعلقا معنويا خلافا للمعتزلة، فإن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما فإيجاب أو غير جازم فندب، أو الترك جازما فتحريم أو غير جازم بنهي مخصوص فكراهة أو بغير مخصوص فخلاف أو التخيير فإباحة، وإن ورد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا فقد عرفت حدودها. والفرض والواجب مترادفان خلافا للعبانية وهو لفظي، والمندوب والمستحب والتطوع سنة مترادفة خلافا لبعض أصحابنا وهو لفظي، ولا يجب بالشروع خلافا لأبي حنيفة، ووجوب إتمام الحج لأن نفله كفرضه نية وكفارة وغيرهما، والسبب ما يضاف الحكم إليه للتعلق به من حيث إنه معرف للحكم أو غيره، والشرط يأتي، والمانع الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم كالأبوة في قصاصه، والصحة موافقة في الوجهين الشرع، وقيل في العبادة وقيل في إسقاط القضاء، وبمعنى ترتب ذنب، وبصحة العقد ترتب أثره، وبالعبادة إجزاؤها أي كفايتها في سقوط التعبد، وقيل في إسقاط القضاء، ويختص الإجزاء بالمطلوب، وقيل بالواجب. Masih kelanjutan dari penjelasan yang kemarin. Masih dalam rangkaian bab tentang hukum wad'i. Hukum wad'i wa in warada sababan wa syarton wa mani'an wa sahihan wa fasda ada 5. Ini membahas tentang yang al-mani'. Kemarin dibahas tentang sabab, kemudian syarat dijanjikan nanti setelahnya, karena nanti akan dijelaskan dalam bab taksis. Masuk ke
Al-Kitabul Awal tentang Al-Quran. Ini yang ketiga tentang Al-Mani'. Jadi sebab dan mani itu satu pasangan. Satu pasang dalam arti kutub positif dan kutub negatif. Dalam logikanya para fuqaha dan para usuliyin, pandangan tentang hukum itu ada pendorong dan ada pencegah. Karena itu hukum itu harus dipahami secara dua sisi, secara lebih kompleks. Yang tahu hal seperti ini biasanya nggak mudah mengatakan ini hukum syar'i, enggak. Karena hukum ketika disebut sebagai hukum yang sudah jatuh ditempelkan kepada fi'lul mukallaf, itu harus memenuhi apakah sudah ada sebabnya, apakah tidak ada maniknya. Sebab kan intinya sebab itu kan pendorong sebuah hukum muncul. Dia sebagai media. Sebab itu adalah satu media, hukum itu bisa ada. Ya kan ya? Karena sebab itu kan mayudhaful hukmu ilaihi lita'alluq mayudhafu ilaihi al-hukmu lita'alluq bihi. Atau wasfun zahir mundhabit mu'arrifun lil hukmi. Ya kan ya? Sebagai alamat. Kalau menurut mazhab Mu'tazilah lebih mudah dipahami secara mekanik, yaitu al-ba'is lil hukmi. Nah, tapi ada juga pasangannya, itu kan pendorong supaya muncul. Ada juga pasangannya yaitu mani', pencegah. Misalnya, kita nggak bisa mengatakan puasa itu wajib bagi perempuan yang hamil. Di mana hamilnya itu berat. Kenapa? Dia ada maniknya. Maniknya yaitu mencegah dia jadi puasanya wajib. Atau kita nggak bisa mengatakan puasa itu tetap wajib meskipun orangnya bepergian dan bepergiannya jauh, melelahkan. Nggak bisa. Jadi ada kondisi-kondisi di mana hukum itu muncul. Ada juga kondisi di mana hukum itu ada pencegah, ada maniknya, penghalang. Mana itu penghalang. Nah, karena ini perlu dipelajari. Tadi kemarin kan sisi dari media untuk memunculkan hukum. Ada juga media yang justru menghalangi hukum itu muncul. Itu disebut sebagai manik. Karena itu diletakkan setelahnya. Harusnya syarat itu juga dibahas. Di sini dijelaskan syarat itu nanti dibahas di bab taksis kan, wasyartu ya'tiyan. Tapi di kitab-kitab yang lain syarat itu ya dijelaskan sejak dari awal. Jadi setelah sebab, syarat. Setelah itu mana? Karena sebab dan syarat itu sebagai dua prakondisi untuk munculnya hukum. Jadi hukum itu kaitannya banyak. Karena hukum waktu itu kan mediasi untuk hukum kan. Jadi kalau dia sebabnya terpenuhi, tapi syaratnya nggak terpenuhi, hukumnya nggak muncul. Ya kan ya? Ada sebenarnya sebab dan syaratnya terpenuhi, tapi tercegah, manik. Misalnya seorang perempuan yang lagi haid. Perempuan lagi haid, dia tidak malah haram berpuasa kan ya. Padahal dia mengalami sebabnya. Sebab berpuasa itu apa? Suhudu hilal. Syaratnya apa? Itu malah syaratnya nggak terpenuhi. Syaratnya harus mutatohir. Apakah haid itu manik wajibnya sholat atau syarat itu nanti penjelasan yang lain. Syaratnya mukallaf. Kalau syarat itu mukallaf. Nah, maniknya ini karena dia memiliki hadas besar yang menghalangi dia untuk melakukan ibadah. Nah, hal ini harus satu paket. Manik, sebab, syarat itu harus dipahami. Karena supaya imbang untuk memahami tentang hukum. Itu sedikit tentang
filosofi kenapa harus ada sebab manik. Dan ini menariknya di situ. Urutannya itu yang positif dulu, yang ma yusbitu al-wujud lil hukmi, kemudian ma yamna'u al-wujud lil hukmi. Seperti itu kan. Jadi ada urutannya. Kenapa sebab, kemudian syarat, kemudian baru manik. Itu kan sebenarnya ada alasan. Di sini tidak dijelaskan. Tapi sebenarnya itu ada alasannya. Alasannya karena al-wujudu asyrafu min al-adam. Walidzalik qaddama mabhas al-muthbit lil wujud ala mabhas al-muthbit lil adam. Ya kan ya? As-sabab muthbit lil wujud. Menetapkan wujud. Asyar wa kadzalik. Bi khilafi al-mani', li'anna al-mani' yamna'ul wujud ay yusbitu al-adam. Wal wujud asyraf min al-adam. Walidzalika qaddama mab'as al-muthbit lil wujud ala al-mabhas al-muthbit lil adam. Hah? Kata ilmu kalam itu. Mana-mana yang ada itu didahulukan dibandingkan yang tidak ada. Di anal wujud fi dzatihi itu syarif. Al-adam baru syarif. Nah, itu alasan kenapa penyusunannya itu kita harus bisa baca di bukan hanya yang teks tetapi juga di luar teks. Yang di luar teks kenapa urutannya di sini. Dan jarang. Mungkin ada beberapa kitab usul fikih yang agak panjang lebar yang menjelaskan kenapa sebab didahulukan daripada manik. Itu alasannya yang saya ingat. Dan itu juga sesuai dengan ilmu kalam. Sifat wujudiyah itu selalu didahulukan ya kan? Setelah itu baru sifat yang adamiyah. Nah, ala kulli hal itu soal urutan kenapa sebab syarat itu didahulukan daripada manik. Qala al-musannif wal mani' al-wasful wujudi al-zahir al-mundabit al-mu'arrif naqid al-hukmi kal-ubuwati fil qisas. Menurut musannif, mani' adalah sebuah sifat yang wujudi. Dia itu harus sifatnya wujudi, bukan adami. Ya, beda halnya dengan definisi sebab menurut ulama yang lain selain Tajuddin As-Subki. Kemarin disebabkan ma yudhafu ilaihil hukmu li ta'alluq bihi. Sebagian ulama itu mendefinisikan wasfun zahir, mundabit, mu'arrif lil hukmi, ya kan? Kenapa? Definisinya sama persis dengan Malik. Bedanya hanya di dua sisi. Pertama itu di al-mani ada al-wujudinya, wasfun wujudi. Kalau di sabab tidak ada wasfun wujudi. Kalau mani kedua bedanya, kalau sabab itu mu'arrif lil hukmi. Ya kan ya? Tapi kalau al-mani mu'arrif naqid al-hukmi. Naqid itu lawannya hukum. Ya kan ya? Jadi menjelaskan tentang ketiadaan lawan dari hukum atau hukumnya tidak ada. Nah, itu bedanya sebab. Alasannya kenapa? Karena sebab itu imma ayyakuna wujudiyan wa imma ayyakuna adamiyan. Bikhilafil mani'. Fala budda minal mani'. Fala budda fil mani' ayyakuna wujudiyan. Wala yumkin ayyakuna adamiyan. Enggak. Mani' itu harus itu alasannya. Musannif menjelaskan al-mani' itu adalah sebuah sifat yang wujudi, yang eksis. Al-zahir, yang tampak, jelas. Dia itu ghairu khafi. Kalau khafi berarti tidak disebut sebagai mani'. Al-mundabit, dia akurat. Jadi nggak ngelebar kemana-mana. Mundabit, akurat. Al-mu'arrifu naqidho, jadi maf'ul. Yang menjelaskan lawan dari hukum. Kal-ubuwati fi qisas. Seperti status bapak dalam qisas. Jadi intinya sebuah sifat
yang sudah pas ya, sifatnya itu udah nggak kemana-mana, pas, nggak melebar kemana-mana, di mana sifat wujud ini yang eksis dalam satu perbuatan ini, dia itu justru bisa menjelaskan hukum itu tidak ada, tidak berlangsung. Seperti apa? Seperti bapak dalam kisos. Loh, kisos itu wajib, ya kan? Wafil kisos hayatu ya ulil albab. Inna fil kisosi hayat wafiza al kisos. Nah, walakum fil kisosi hayah, ya kan ya? Di sana walakum, kumnya di situ lafaznya umum, ya kan ya? Jadi kumnya di sini mukallafin semuanya. Bapak mukallaf, anak mukallaf, istri mukallaf. Itu mukallaf semua kan ya? Lah, tapi kenapa kok di sini al-ubuwatin fil kisos nggak masuk? Dalam arti nggak kena kisos. Dalam arti misalnya contoh kasusnya ya. Ada anak bunuh bapak, itu kena kisos kan? Karena anak bunuh bapaknya. Atau anak bunuh orang lain. Atau orang bunuh orang lain. Tapi kalau bapak bunuh anak, ya kan ya? Itu kena kisos nggak? Nggak kena kisos. Dia kena ta'zir. Hukuman besar ya, berat, di penjara dan sebagainya terserah. Tapi nggak kena kisos. Laik talul ab di qatlil ibni. Nggak bisa. Dosa iya, kita nggak bahas juga. Kita bahas kisos. Kisos itu nggak akan terjadi karena seorang bapak bunuh anaknya. Nggak bisa. Karena ada sebuah hadis, dasarnya kalau dalam fikih itu karena ada sebuah hadis, ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasul, bapak saya nyuruh saya nalak istri saya. Terus bagaimana sikap saya ya Rasul gitu? Taatlah bapak kamu. Taati bapak kamu. Lianna apa? Anta wa maluka li abik. Ya. Kamu, berarti itu isyarahnya ke zatnya kamu. Kamu dan hartamu itu semuanya milik bapakmu. Nah, linya di sini dibuat istimbat oleh para ulama. Akhirnya para ulama sepakat ini ijma. Setahu saya ijma. Paling tidak 4 mazhab. Bahasanya seorang bapak ketika bunuh anaknya tidak kena kisos. Karena ada subhatul milik. Alasannya. Karena ada subhat kepemilikan. Seolah-olah kita dalam hadis ini li abid. Dalam hadis lafadznya ini. Ya kan ya. Itu kita itu milik ayah kita sendiri. Nah, kalau ada orang pemilik bunuh atau menghilangkan, membakar kepemilikan sendiri. Itu dosa ya. Cuma dia nggak kena balasan seperti orang yang tidak memiliki barang. Ada subhatul milik. Ya kan ya? Meskipun miliknya di sini itu milik pajasi. Karena semuanya kan milik Allah kan. Milik pajasi. Tapi karena lafadznya di situ hadisnya li abid. Ini diistimbati oleh para ulama. Bahwasanya ketika dibunuh. Itu tidak kena kisos. Nah. Status kebapaan itu mencegah hukum kisos, padahal lafaz dalam Al-Quran itu umum. Kena taksis oleh hadis. Ya kan ya? Dijadikan ini sebagai mane, pencegah. Ya kan ya? Kalau dalam kitab yang lain, seperti kalqot likli irti, contohnya lain-lain, ada beberapa. Ada kalau ubuwati fil kisos, kalau dalam Lubul Usul, mukhtasornya, Syekh Zakaria Ansori, itu kalqot li fil irti. Dalam pembunuhan, status pembunuhan dalam warisan. Orang yang telah membunuh, dia tidak akan bisa mewarisi dari orang yang dibunuh. Meskipun itu bapaknya. Meskipun itu anaknya. Contoh yang lain ini. Misalnya gini. Dia bersaksi bahwasanya bapaknya itu membunuh orang lain. Karena persaksian dia, ya akhirnya bapaknya jatuh. Kena saksi, kena hukum. Akhirnya dia dikisos bapaknya. Anaknya yang besar ini tidak akan mendapat warisan. Menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i saja ini. Karena menurut mazhab Hanafi enggak. Harus yang lain. Harus amdad dan oh ya, itu nanti khilafnya lain di situ. Bil haqqi atau bil batil. Bil haqqi atau bil batil. Bil khata' atau bil amdi. Semuanya. Pokoknya dia tidak akan mendapat warisan.
Pokoknya yang menjadi sebab dari terbunuhnya seorang, dia tidak akan mendapat warisan. Itu juga mani, sama. Padahal kan dia anak kan harus mewarisi bapak ya. Tapi karena dia, bapaknya terbunuh, maka dia tidak mendapatkan warisan. Tidak mendapatkan warisan. Misalnya ikhtilafu abin, itu juga mani, minal irsi. Ya kan mani, ada mawani ul irsi dan sebagainya. Sama. Orang muslim tidak akan mewarisi keluarganya yang non-muslim tidak akan juga mewarisi keluarganya yang muslim. Itu mani. Intinya mani itu mencegah hukum bisa muncul. Harusnya muncul tapi tidak muncul. Karena awalnya dalil-dalilnya itu umum, tapi dikhususkan, ditaksis menjadi tidak umum dalam beberapa kasus. Nah, tidak umum dalam beberapa kasus ini dijadikan sebagai mani pencegah. Oke ya. Nah, mani di sini kalau dimutlakkan, mani sebenarnya itu ada dua macam, ada mani'us sabab, mani'u al-hukmi. Mani'ul hukmi ada mani'us sabab. Nah, kalau dimutlakkan mani itu maksudnya adalah mani'ul hukmi. Pencegah hukum itu bisa muncul. Sehingga karena ada mani ini hukumnya itu tidak ada. Ada lagi mani'us sabab. Kalau mani'us sabab biasanya disebutkan selalu muqayyad, selalu dinisbatkan mani'us sabab, wa kadzalika mani'us sabab. Tapi penjelasan di sini hanya definisi tentang mani'ul hukmi saja. Karena mani'us sabab nanti penjelasannya di bab illah. Kalau dalam Mukhtasar Ibnu Lajib, mani itu langsung disebutkan dua macam, mani'ul hukmi wa mani'us sabab. Kalau di kitab Jamul Jawamid dan yang lainnya yang Jamul Jawamid itu dibedakan pembahasannya mani'ul hukmi dan mani'us sabab. Li'annal mani' idza utliqa fa muraduhu mani'ul hukmi bi khilafi mani'us sabab fala yudkar illa muqayyadan. Nah, definisi mani'ul hukmi ya ini al-wasfu al-wujudi al-zahir al-mundabit al-mu'arrif naqid al-hukmi. Tapi harusnya ditambahkan kalimat kesalahan ma'abaqai hikmati al-musabbab. Bersamaan dengan tetapnya hikmahnya sesuatu yang disebabkan tadi. Atau efek dari sebab yang disebabkan tadi. Nanti dijelaskan kemudian. Saya baca di sini. Jadi intinya demikian. Nanti ada beberapa kritikan tentang hal ini. Ini pembahasan ini lebih ke sedikit-sedikit ke ilmu kalam sebenarnya. Agak mulai masuk dikit-dikit tentang ilmu kalam. Karena pembahasan tentang hal-hal seperti ini itu kan nggak langsung menyentuh tentang istinbat fikih kan. Tapi dia itu lebih tarif-tarifnya loh. Tarif-tarifnya lebih kepada identifikasi terhadap karakter hukum. Bisa muncul, bisa tidak. Itu kan lebih ke akliyat. Qala syarih al-wasl mahkumu alaihi bikaunihi mani'an yanqasimu ila mani'il hukmi wa mani'is sabab. Ya kan ya? Sebuah sifat yang dihukumi dengan bahwa dia itu menjadi mani. Ya kan ya? Artinya mani itu harus sebuah sifat yang jadi mahkum alaih. Mahkum alaih itu tempat atau yang dihukumi. Tempat dihukumi itu terbagi menjadi dua macam. Pertama, apa yang disebut sebagai mani'ul hukmi. Dan ini adalah definisi yang ke atas tadi mani'ul hukmi. Pencegah munculnya hukum. Yang kedua, mani'us sabab. Mani'us sabab. Ini nggak disebutkan di sini. Kalau dalam Mukhtasar Ibnu Hajib disebutkan langsung dirangkaikan mani'ul hukmi wa mani'us sabab. Disebutkan langsung. Walam yata'arrab al-musannifu huna illa ilal awal. Musannif tadi disebut tidak membahas di sini kecuali mani'ul hukmi. Pembahasan yang pertama. Wala budda an yakul ma'a baqa'i hikmatal musabbab.
harusnya musannif menambahkan, harusnya juga mengatakan ma'abaqai hikmatil musabbab. Bersamaan dengan tetapnya hikmah apa yang disebabkan. Untuk mengecualikan mani'u sabab. Untuk mengecualikan mani'u asbab. Karena mani asbab itu nanti itu definisinya ma yastalzimu hikmatan yukhillu bi hikmati asbab. Kaidaini fi zakat, kaidaini fi zakat, seperti itu. Itu mani sabab. Kalau ini tidak. Misalnya fa'inna al-ubuwata, karena ubuwah status kebapaan, mani'atun lil hukmi alladhi huwal qisas. Karena status kebapaan itu mencegah hukum, di mana hukum itu adalah qisas. Al-qisas kan hukum kan, hukum syar'i kan. Li hikmatin, karena ada hikmahnya. Kenapa? Itu mencegah hukum itu muncul. Ada hikmahnya. Hikmahnya wahia kaunul abi sababan fi ijadi fala yakunul ibnu sababan fi idami. Nah, kan ya. Yaitu keberadaan bapak itu sebab kemunculan atau sebab kewujudan anaknya. Maka anak sekalipun tidak akan pernah atau tidak pernah menjadi sebab ketiadaan bapak. Menjadi sebab dengan cara dia menjadi dikisos. Karena misalnya bapak itu membunuh anaknya, dia nggak akan dikisos. Karena nanti kalau dikisos, nanti bapaknya membuat bapaknya itu kena kisos karena dia membunuh. Ya kan? Dia akan menjadi sebabnya sama sekali. Seperti itu. Wahadil hikmah taqtabi adam al-qisas alladhi huwa naqidul hukmi. Hikmah ini menyebabkan ketiadaan kisos, di mana kisos itu ketiadaan kisos itu huwanya itu adam al-qisas, itu naqidul hukmi, lawan dari hukum. Hukumnya itu apa? Kisos. Naqidul hukmi apa? Adam al-qisas. Ya kan ya? Jadi kalau naqid itu beda dengan abid. Naqid itu adamu syai'. An-naqid syai' wa adamu syai'. Itu lawannya. Jadi misalnya gini, lawannya duduk itu apa? Enggak. Oh, saya tadi keliru ngomongnya. Oke. Lawan, did itu lawan. Kalau naqid itu paradoks. Paradoks ya. Kalau bahasa Indonesia kadang disebut kadang kurang detail. Gini aja. Lawannya didnya duduk itu apa? Banyak. Didnya banyak. Bisa berdiri, bisa terlentang, bisa tidur-tiduran, itu semua lawannya. Loh, kamu kok tiduran, kamu kok nggak duduk? Ya kan bisa juga kan? Kamu kok berdiri, kamu nggak duduk? Ya bisa kan? Kamu kok terlentang, kamu nggak duduk? Ya kan bisa kan ya? Itu punya banyak lawan. Tapi kan lagi itu selalu ada naqidu syai', ada syai'. Misalnya, ya itu, nakidnya duduk itu apa? Ada julus, ya kan ya? Nakidnya an-naum, ada naum. Itu beda. Nakid sama itu beda ya. Kalau dalam ilmu kalam, ilmu usul fikih beda. Itu penting itu. Supaya detail, benar-benar detail. Nah, karena itu terkadang satu hal yang memiliki hanya dua kemungkinan al-adam wal-wujud itu selalu memiliki adam. Selalu memiliki nakid. Ya, al-ilmu nakidu al-jahlu. Wadidduhu nakiduhu al-jahlu, sama. Ya kan? Tapi kalau memiliki banyak itu nggak bisa. Atau gini. Atau kita mengatakan ilmu nakiduhu al-jahlu itu nakidnya biwasitoh. Karena al-ilmu naqiduhu adamul ilmi wa wal jahl, ada wasitohnya. Ada wasitohnya, ada tengah-tengahnya. Pokoknya intinya gini. Mane itu membuat kita mengetahui lawan dari hukum. Hukumnya awalnya kisos, kemudian karena ada mane, maka tidak ada hukumnya.
Wa hadhil hikmah taqtadi adam al-qisas alladhi huwa naqidul hukm. Hikmahnya ini, hikmah kaunul abi sababan fi ijadihi wa fala yakunul ibn sababan li idamihi, itu menyebabkan ketiadaan kisos, di mana ketiadaan kisos adalah lawan dari hukum. Wa hikmatu sabab baqiyatun wa hiyal hayatu. Hikmahnya sebab tetap, yaitu hidup, jadi nggak dikisos. Wa ammal mani' li sabab. Adapun mani sabab, karena itu perlu zambil ma'abaqo hikmatil musabbab. Karena untuk mengecualikan mani li sabab, karena kita membahasnya mani'ul hukmi. Wa ammal mani' li sabab fa huwa ma yastalzimu hikmatan tukhillu bi hikmati as-sababi kaddaini fi zakah. Adapun mani' sabab, pencegah sebab, itu adalah sesuatu yang menyebabkan atau menarik sebuah hikmah, di mana hikmah ini melukai atau mencederai atau merusak hikmah sebab. Hikmah dibalik sebab syar'i. Misalnya apa? Kada ini fi zakah. Misalnya utang dalam zakat. Idza kunna innahu mani'un minal wujud. Jika kita mengatakan bahwasanya adanya utang dalam zakat itu, dalam nisab misalnya. Ada orang punya utang, kemudian harusnya kalau tanpa utang dia itu udah wajib zakat, tapi karena punya utang dia enggak. Nisabnya misalnya dia kena harusnya 100 juta itu udah masuk nisab. Nah, karena zakat mana itu 60 juta lah, 60 juta. Harusnya dia kalau udah punya uang 60 juta, itu dia wajib zakat. Tapi karena dia punya utangnya berapa? 10 juta lah atau 5 juta. Dia nggak jadi wajib zakat. Karena dia kurang nisab. Meskipun barangnya sekarang sebelum dibayarkan itu memang 60 juta. Gitu. Nah, ini mana sabab? Karena harusnya milkun nisab itu sababun diwujubi zakah. Milkun nisab ya kan ya. Tapi karena ada dain dia menyebabkan mana ini sabab. Jadi gini, bedanya mani'ul hukmi mani'ul sabab gini. Kalau mani'ul hukmi itu konfrontasinya itu terhadap langsung hukum. Ke langsung hukum. Tapi kalau mani'ul sabab, konfrontasinya itu ke sebabnya. Jadi yang sama-sama, efeknya sama-sama tidak muncul hukumnya. Ya kan ya? Tapi konfrontasinya kalau mani'ul hukmi itu langsung ke hukumnya langsung. Ya kan ya? Tapi kalau mani'ul sabab, konfrontasinya itu ke sebabnya. Kan karena itu mani'ul hukmi wa mani'ul sabab, pencegah hukum, pencegah sebab. Tapi pembahasan tentang mani'ul sabab ini nanti dijelaskan dalam bab masalah ilah. Kalau di sini bab ilah. Di sini enggak, hanya disebutkan sedikit seperti ini. Innahu mani'un minal wujub. Fa inna hikmatas sabab wa hiyal ghina. Karena sebabnya, hikmahnya sebab itu hina. Hina itu kecukupan ya. Kecukupan itu milik nisab. Disebut sebagai cukup itu hina kekayaan. Itu milik nisab. Tidak malakan nisab bahwa ghani. Ya kan ya? Nah, sebabnya wa fa inna hikmatas sabab wa hiyal ghina muwasatul fuqara. Ini saya agak rancu dengan ininya, domirnya. Harusnya wahwa. Fa inna hikmatas sabab wahwa al-ghina. Jadi sebab wajibnya zakat itu ada al-ghina, itu milik nisab. Nah, karena di sini muwasatul fuqara. Hikmahnya itu muwasatul fuqara. Hikmah dari sebab itu muasa, memberi santunan kepada para fakir dari kelebihan min fadli malihi, dari kelebihan hartanya. Walam yada'id dainu minal mali fadlan yuwasabihi. Sedangkan utangnya tidaklah meninggalkan dari hartanya, meninggalkan kelebihan untuk dibuat santunan terhadap fakir. Ya kan ya? Jadi ghinanya punya, milik nisabnya punya, sebabnya ada. Padahal hikmahnya, sebab tadi itu untuk berbagi kepada para fakir. Nah, karena ada utang,
maka uangnya harusnya banyak ini tidak ada, tidak cukup untuk disebut sebagai al-ghani. Paham enggak? Qala al-musannif wa inna ma lam azkur huna mani'a sabab li anna kalamana huna fil hukmi wa muta'alliqati. Oke ya. Jadi di sini tuh hikmah mani sabab itu yang menyebabkan sebab itu hilang, tidak bisa dimunculkan sehingga memunculkan hukum. Kalau man'ul hukmu itu langsung konfrontasinya ke hukum. Nah di sini kenapa man'ul sabab nggak disebutkan? Man'ul hukmu disebutkan. Musannif di sini Tajuddin Subki mengatakan dalam kitab yang lain. Bisa jadi kitabnya Man'ul Mawani. Man'ul Mawani ditulis oleh Tajuddin Subki untuk saya belum lihat, makanya saya bilang bisa jadi. Man'ul Mawani ditulis untuk menjawab beberapa pertanyaan para ulama tentang kitab Jamul Jawami. Ketika sudah ditulis dan sudah menyebar banyak kritikan, dari itu dijawab. Nah, Imam Musannif mengatakan, wa inna ma'lam al-kur huna manisa. Di sini saya tidak menyebutkan manusia pada dalam pembahasan tentang manik. Hanya menyebutkan manik saja, mani'ul hukmi. Karena li'anna kalamana huna fil hukmi wa muta'alliqati. Karena pembahasan kita di sini tentang hukum dan kaitan hukum. Ya kan ya? Walaysatil asbabu indana min al-ahkami khilafan li Ibnul Hajib. Sebab menurut kita itu bukan hukum. Bedanya dengan Ibnul Hajib. Jadi Tajuddin Subki punya mazhab bahwa sebab itu bukan hukum. Sebab itu bukan termasuk hukum. Beda dengan Ibnul Hajib. Makanya itu dan wa'in warada sababan wa syartun wa mani'an wa sahin wa fasda sawab. Di situ tidak masuk ke hukum. Dia hanya khitab wati. Dia hanya wati. Muta'alliqatul hukm. Bukan hukum dia. Kalau Ibnul Hajib itu dia hukum. Tapi pendapat yang paling akurat itu yang paling saya suka itu Mukhtasar Ibnul Hajib tentang bahwasanya khitabul wati itu al-a'ammu minal hukmi. Al-a'ammu min fi'lil mukallaf. Dia disebut sebagai hukum wati, tapi dia posisinya tidak seperti hukum taklifi yang dia itu langsung dari khitab terus punya pembagian, yaitu wujud dan sabab. Tapi dia tidak. Dia itu sebagai media, karena itu disebut sebagai al-a'ammu. Wal hukmu khitabullah al-muta'alliq bi fi'lil mukallaf. Ya kan ya? Al-intidha' aw al-takhir al-awil a'am wad'ah. Nah, ini kalau dari lubul usul. Kitabullah ta'ala al-muta'alliq bi fi'lil bil-intidha' aw al-takhir. Intidha' itu maksudnya wajib sunnah, makruh, haram. Awil takhir itu maksudnya adalah mubah. Kemudian awil a'am wad'ah. Berarti di sini dicakupkan kitab wati itu termasuk juga hukum. Tapi dia itu al-am min fi'il mukallaf. Karena dia bukan fi'il mukallaf langsung kan. Kalau hukum taklif kan ini fi'il mukallaf kan. Salat wajib. Yang melakukan siapa? Mukallaf. Puasa wajib. Yang melakukan siapa? Mukallaf. Nah, tapi kalau sebab yang melakukan siapa? Belum tentu mukallaf. Ya kan ya? Nah, sebabnya wajib zakat itu apa? Kaya. Nah, kaya itu rezeki. Bukan karena fi'il mukallaf. Kita itu nggak benar-benar bisa menentukan rezeki kita. Orang itu banyak bekerja tapi belum tentu bisa benar-benar dia itu bisa kaya. Belum. Murni rezeki. Ya kan ya? Nah, karena itu dia itu al-am. Nah, dan sebab di sini bukan hukum. Beda hanya dengan Ibnul Hajib. Ibnul Hajib dipakai dalam Mukhtasar Ibnul Hajib. Dipakai dalam Mukhtasar Jamul Jawami di sini. Nah, berarti mazhabnya Syekh Tajuddin Subki itu sebab itu bukan termasuk hukum, bukan termasuk hukum syar'i. Dia wati saja. Pokok tadammana kita karena itu di sini nggak disebut. Itu alasan. Intinya itu alasan bahwasanya manif sabab di sini nggak disebutkan dalam pembahasan hukum. Karena katanya hukum sebab itu bukan termasuk hukum syar'i. Iya kan ya?
Wa qad tadammana kitabul qiyas ta'rifa mani'is sabab haitsu qulna fihi inda dzikril illa wa min syurutil ilhaq. Dalam bab qiyas nanti di pembahasan belakang bakat nanti ya, karena itu matanya perlu dihafalkan. Kenapa? Karena nanti kalau kita udah masuk akhir itu sering banget nge-refer yang sebelum-sebelumnya. Ini aja mulai nge-refer yang sebelumnya kan saya katakan tadi. Nge-refer kan sebelumnya. Definisi di sini apa? Al-hukmu khitabullah al-muta'alliq bi fi'lil mukallaf min haitsu innahu mukallaf. Ya kan ya? Ya kan? Min haitsu innahu mukallaf berarti maksudnya dari sisi seseorang itu mukallaf. Lah, wad sabab mane. Ya kan? Itu bukan fi'il mukallaf. Fi'il mukallaf dia lebih umum daripada fi'il mukallaf. Paham enggak? Orang memiliki nisab itu bukan berarti dia benar-benar perbuatan dia. Buktinya banyak orang kerja tapi tetap aja miskin. Ya kan ya? Itu rezeki, murni rezeki. Ya kan ya? Itu murni rezeki. Karena itu itu merefer bab ini, merefer pembahasan sebelumnya. Karena itu mempelajari kitab ini harus hafal matanya. Karena nanti sampai di akhir kitab kias itu langsung disebutkan yang sebelumnya. Oh ini merefer. Oh ini kelengkapannya itu ada mani'us sabab. Berarti sebelumnya itu ada mani'ul hukm. Di refer lagi ke sebelumnya. Ya kan ya? Ini syarah kan membantu kan. Di dalam kitab qiyas itu nanti ada penjelasan tentang mani'us sabab. Haitsu kunna fihi inda dzikril illah. Sekira kami mengatakan di dalam bab qiyas tadi ketika menyebutkan illah. Illah itu mirip dengan sebab. Karena itu biasanya illah dan sebab itu digabungkan. Tapi ada perbedaan yang sedikit perbedaan yang detail kan ketika kemarin itu penjelasan kalau illah itu la budda fihi minal munasabah bi khilafi asbab. Ya kan ya? Seperti itu kemarin itu kan. Seperti itu. Bi khilafi asbab. Nah, kami ketika menyebutkan tentang mani'ul sabab di sini, ketika menyebutkan tentang ilah, ya kan ya? Kita mengatakan demikian. Wa min syurutil ilhaqi biha bil ilah istimaluha ala hikmatin tab'athu al-imtithal wa tasluhu syahidan li inawatul hukmi. Dan di antara syarat mengilhakkan, menggolongkan farak kepada asal. Nah, ini harus saya jelaskan dikit. Ilhaq itu menggolongkan kan, menempelkan, menggolongkan. Kan kias kayak gini, syarat kias itu, arkanul kias itu apa? Ada asal, ada fara, ya kan? Ada hukmul asli, kemudian ada illah, ya kan ya? Asal itu adalah hukum yang sebelumnya. Misalnya khomer itu haram, ya kan ya? Itu asal. Karena disebutkan dalam Al-Quran ada hukum asal. Hukum asal itu apa? Ya hukmu al-khomru haram, tahrimul khomri itu hukum asal. Ya kan ya? Ada ilah. Ada ilah itu ada far' dulu. Al-far' itu cabang. Cabang maksudnya itu ada minuman yang lain, ya kan? Yang bukan khomer. Penyebutannya. Nah, bagaimana kita menggolongkannya? Nah, itu ada ilah. Ilahnya itu adalah al-jami' bainal asli wal far'. Al-wasfu al-jami' bainal asli wal far'. Yang bisa menjadi alasan kita mengumpulkan, menyamakan hukum antara asal dan far'. Misalnya kita minum apa ya? Khomer itu kan yang terbuat dari anggur atau apapun yang berkhomer. Misalnya minum yang lain yang bisa memabukkan. Oh, ini memabukkan, khomer memabukkan, disamakan karena ilatul iskarnya. Ya kan ya? Karena itu kita golongkan ini sebagai khomer. Nah, di antara syarat mengilhakkan, menggabungkan far' kepada asal bin ilah, ada syaratnya. Di antaranya itu istimalul ilah. Ilahnya itu mengandung sebuah hikmah yang bisa mendorong untuk mengamalkannya. Wa tasluhu syahidan li inatul hukmi. Dan pantas untuk menjadi bukti digantungkannya hukum. Kan gini, khomer itu punya banyak sifat kan ya. Misalnya kaunuhu sa'ilan, ya kan ya? Kaunuha sa'ilan. Dia cair, ya kan? Itu kan sifat.
kaunuhu syadida ar-raihah. Ya kan? Kaunuhu syadid ar-raihah. Khamr itu baunya tajam. Ya kan ya? Nah, ada juga kaunuhu muskiran. Khamr itu memabukkan. Nah, mana di antara sifat-sifat khamr itu yang pas untuk digantungkan sebagai hukum? Nah, yang pas digantungkan sebagai hukum, itulah ilah. Apa itu iskar? Bukan sekedar cair, bukan sekedar itu baunya menusuk. Padahal khamr punya. Kenapa kita milih ini? Nah, cara menentukan mana yang pas untuk dijadikan ilah, itu caranya pakai sabr wa taksim. Kalau dalam ilmu mantiknya, ilmu mantik, ilmu usul fikih sekaligus ilmu kalam itu sabr wa taksim. Sabr wa taksim itu sebuah proses di mana kita mengeluarkan sebelum astabr dulu, taksim dulu, awal taksim. Kita taksim sifat-sifat yang punya kemungkinan jadi ilahnya suatu hal, misalnya khamr, dikeluarkan dulu kemungkinannya. Kita keluarkan kemungkinannya. Pertama, kemungkinan pertama, khamr itu cair. Karena kita nggak menyebut sesuatu yang tidak cair sebagai khamr, ya kan ya? Kemungkinan kedua, khamr itu baunya tajam, ya kan ya? Karena khamr selalu bau tajam, nggak bau tajam, ya kan ya? Kemungkinan ini ada muskir, yaitu dia memabukkan. Nah, kemudian kita proses kemungkinan ini. Prosesnya bagaimana? Kita sabar. Ini taksim dikeluarkan kepada sabar. Sabar itu meneliti dengan cara membenturkannya dengan furu' yang lain, di mana apakah alasan ini bisa pas dijadikan sebagai ilah. Karena itu harus mendobit. Alasan ilah itu ada waswujud zahir mendobit. Ada mendobitnya. Kalau nggak mendobit, itu nggak pas dia disebut sebagai ilah. Misalnya sa'il. Walaysa kullu sa'il haraman. Walaysa kullu sa'il yusamma khamran. Ya kan ya? Karena itu ini layasluh. Layasluh lil illiyah. Buang. Satu. Itu prosesnya sabar. Sadid rish. Apakah sadid rish itu menunjukkan itu pasti haram? Enggak. Banyak makanan yang sadid rish tapi dia tidak haram. Apa? Bawang. Berarti istimal ini layasluh lil illiyah. Tidak pantas dijadikan sebagai ilah. Dibuang kemungkinannya. Homer, muskir, iskarya. Ini ternyata pas. Mendobit pas. Haitsu wujidal khamr, wujidal iskar. Wa haitsu wujidal iskar, fala budda min wujudi al-khamriyah. Ya kan? Karena itu pas. Ini pas. Nah, taba'atu ala hikmatin taba'atu ala al-intisal. Ilahnya ini bisa mendorong untuk melaksanakan hukum. Misalnya kalau khamr itu haram karena ada nas, ada sesuatu yang cair lain yang dia sama sifatnya, yaitu sifat yang paling pas untuk mendorong seseorang untuk mengamalkan, yaitu iskar ini. Kalau kita terdorong mengharamkan khamr, kenapa? Karena iskar. Karena itu sesuatu yang lain yang sama-sama cair, ya yang nggak harus sama cair sih. Yang sama-sama memabukkan, itu juga harus sama-sama haram. Iya kan ya? Ganja itu haramnya karena dia itu kiasan awal khamri. Meskipun beda, satunya cair, satunya padat. Itu ganja itu. Nggak ada dalilnya ganja. Quran Sunnah nggak ada dalilnya. Nasnya nggak ada. Itu kiasan awal khamri. Kiasan. Sama-sama. Ini memabukkan, itu memabukkan. Berarti digabungkan. Nah itu kan taba'at al-intisal kan. Kita tahu khamr sifatnya memabukkan. Ada barang lain yang memabukkan juga. Berarti kita sama-sama terdorong untuk melaksanakan dengan cara mengatakan ini haram saya tinggalkan. Ini juga ini memabukkan saya tinggalkan. Ini memabukkan juga saya tinggalkan. Ya kan ya? Wa tasluhu syahidan li inafatil hukm. Dan pantas menjadi bukti, syahid itu bukti, dalil untuk digantungkannya hukum. Ya kan ya? Ya pantas tadi cara untuk menentukan mana yang pantas untuk dijadikan hukumnya. Cara tadi as-sabru wa taksim. As-sabru wa taksim. Dikeluarkan dulu muncul kemungkinan-kemungkinan yang sifat-sifat yang ada di dalam khamr, kemudian diteliti satu persatu. Yang nggak cocok dibuang juga, tinggal menyisakan satu, yaitu al-iskar. Ya kan ya?
Nah, ketika menyebutkan di bab ilah, menyebutkan syarat untuk ilhaq, syarat untuk mengkiaskan dengan ilah. Ilhaq menggolongkan ilhaqul far'i bil asli, min syuruti ilhaqil far'i bil asli. Biha bil ilah, itu istimalul illah ala hikmatin tab'atu ala intisal wa tasluh syahidan li inatatul hukm. Nah, itu yang saya jelaskan. Makanya itu usul fikih itu harus hafal mulai awal sampai akhir matannya, supaya bisa menggabungkan antara satu maklumat dengan maklumat yang lain, dari satu bab ke bab yang lain. Kalau tidak itu nggak akan paham. Tidak akan paham. Wa min sama karena mani'uha wa sunujudian yuhillu bi hikmatihah. Ya kan ya? Wa min sama, ingat catat, wa min sama ay wa min ajli zalika. Itu selalu. Selalu wa min ajli zalika. Wa min sama ay wa min sama wa min ajli kauni al-illah mustamilan ala hikmatin tab'atsu. Ada kata mustamilan, mencakup. Karena illah itu atau sebab itu harus mencakup sebuah hikmah. Karena itu mani'u sabab, mani'ul illah itu harus wasul wujudi. Harus bersifat yang ada, yang bisa yukhillu bi hikmati, yang bisa merusak hikmahnya. Artinya lawannya, artinya sebagai lawan. Itu pembahasan tentang kenapa mani'u sabab nggak disebutkan di bab ini, tapi disebutkan bab qiyas. Dan ada penambahan oleh Imam Zarkasi, harusnya mani'u al-hukmi ada penambahan wala budda ma'a baqai min baqai hikmati al-musabbab. Atau ma'a baqai hikmati al-musabbab. Ya kan ya? Fa'intilah huwa illam yakum minal akam fahuwa min muta'alliqatil ahkam fakana yang bagi dzikru. Ini dikonfrontasi lagi oleh Zarkasi. Jika dikatakan dikeluarkan kemungkinan dikonfrontasi lagi, kemudian nanti dijawab. Jika dikatakan jika sebab itu bukan hukum, maka dia hanya muta'alliqatul hukum. Maka tetap kesimpulannya, makanya yang bagi dzikru harusnya tetap disebutkan dalam bab ini. Qulna al-ma'ni bi muta'alliqatil ahkam hakimun wa mahkumun bihi wa alaihi wa syurutu kulli wahidin minha. Yang kita maksud dari muta'alliqatul hukum itu hakim, orang yang menghukumi. Mahkum bihi, sesuatu yang dihukumi. Mahkum alaih, objek atau tempat kenanya hukum, yaitu orang mukallaf. Wa syurutu kulli wahidin minha, syarat-syarat masing-masing hakim mahkum bihi wa mahkum alaihi. Mahkum alaih yang maksud di situ, alaihi di sini mahkum alaihi. Masing-masing syarat-syaratnya. Ada 4. Warisatul asbabu min dzalik, sebab enggak termasuk itu. Walaka an taqul fa kaifa lam yuzkar mani sabab li dzalika wa dzakar sabab. Kalau alasan kamu mani sabab enggak disebutkan karena sebab itu bukan termasuk hukum, kenapa kamu sudah menyebutkan sebab di bab ini? Tapi kenapa enggak menyebutkan mani sabab? Itu dikritiknya di situ. Walaka an taqula fa kaifa lam nadhkur mani sabab li dzalika wa dzakara sabab. Kamu juga boleh mengatakan ketika kata-kata walaka an taqul itu maksudnya itu kemungkinan jawaban. Jadi ada soal kemudian ente punya kemungkinan jawaban dibantu walaka an taqul. Kamu boleh juga mengatakan atau menjawabnya seperti ini. Bagaimana mu'alif tidak menyebutkan mani sebab karena alasan itu, karena sebab itu bukan termasuk hukum atau muta'alliqatul hukum, tapi justru menyebutkan sebab. Ya kan ya? Mani usab itu disebutkan, tapi sebabnya disebutkan ma'idhafu ilaihi hukmu. Ya kan ya? Kalau itu alasannya bahwasanya hukum itu bukan sebab itu bukan hukum. Kok sebagian disebutkan, sebagian tidak gitu. Itu alasannya. Ini hanya kritikan terhadap sistematika penulisan. Kenapa ini taruh di sini, kok nggak ditaruh di situ? Karena para ulama ketika nulis kitab itu harus selalu ada alasannya. Kenapa tulisan ini, bab ini kamu masukkan di kitab ini? Kenapa kitab ini diawalkan dibandingkan kitab yang lain? Kitabul awal, kitabul tsani, kenapa? Al-kitabul awal, Al-Quran, kemudian As-Sunnah dan sebagainya. Itu selalu ada alasan. Jangan pernah sekali-kali berpikir para ulama ketika nulis kitab itu nuliskannya itu aswaiyah. Aswaiyah itu asal-asalan. Serampangan, enaknya taruh ini dulu
Ini gitu. Karena itu tartib dalam usul fikih. Usul fikih mutakalimin dengan usul fikih fuqaha. Itu beda tartibnya. Kalau kita hukum dulu, mukadimah, kemudian kitab awal, kitab tsani tentang di mukadimah ada hukum dan sebagainya. Kalau di Hanafiyah enggak. Tapi berbeda itu ada alasan, mereka punya alasan, kita punya alasan. Terkadang alasannya karena madhabi. Alasannya karena pada kita itu mendahulukan ini dibanding yang lain. Karena itu usul fikihnya harus kita dahulukan. Itu ada kalanya seperti itu. Selalu ada alasan. Karena itu kalau ingin pembacaan terhadap sebuah kitab itu komprehensif, itu bukan hanya kita baca teksnya terus dipahami, syarahnya seperti ngaji-ngaji Bandungan itu. Itu ya paham masalahnya. Tapi ada yang tidak tertulis. Ada hal yang tidak tertulis. Kadang itu nggak tertulis di kitab-kitab yang ringkas atau menengah, tapi tertulis di kitab yang besar. Atau memang nggak tertulis sama sekali jawaban itu, tapi tertulis di depan yang lain. Karena itu kalau mensarai atau menulis rahasia, terkadang kan kita menulis rahasia tentang usul fikih ini, tapi ngambilnya dari usul kitab ilmu kalam, kitab lugha. Karena disebutkan. Kenapa tidak disebutkan sama sekali alasan sistematika usul fikih? Pertama ini, kemudian ini, kenapa wujud di asbab dan asal itu didahulukan dibandingkan al-mani? Alasannya nggak ada di kitab usul fikih misalnya. Adanya di kitab ilmu kalam juga disebutkan di anal wujud, asraf dan adam. Ya kan ya? Karena ilmu itu setiap itu semakin saling melengkapi ilmu itu. Karena orang yang itilaknya luas, pembahasan luas, pemahamannya luas, itu dia bisa menyingkap menghubungkan satu ilmu dengan ilmu yang lain. Itu karakter ilmu Islam. Kalau karena ilmu Islam itu meskipun banyak, tapi menyatu ke dalam ilmu-ilmu untuk khidmat terhadap Al-Quran dan Sunnah. Cara memahaminya, cara memahami teksnya, cara memahami maknanya, dan sebagainya. Cara mengeluarkan maknanya. Intinya di situ, karena itu selalu ada hubungan. Selalu ada hubungan. Baik itu hubungannya kita tahu atau tidak tahu, itu urusan kedua. Yang pasti itu pasti ada hubungannya. Karena itu kita membaca itu semuanya. Ya kan ya? Nah, alasan-alasan ini kenapa disebutkan, kenapa tidak, kenapa urusannya tertibnya seperti itu, tidak seperti yang lain, itu terkadang dituliskan dalam kitab, itu terkadang tidak. Terkadang kita harus jeli membacanya. Wa qawluhu al-ma'ni bi muta'alliqatil ahkam ma zakarahu mamnu'. Kata qaul mamnu' jadi khabarnya qawluhu. Dan perkataan musannif bahwasanya yang dimaksud dengan muta'alliqatul ahkam itu apa yang disebutkan tadi, yaitu hakim, mahkum bihi, mahkum alaih, syurutu kulli wahidin muta'alliqatul ahkam itu kan. Itu mamnu'. Tercegah. Artinya tidak diterima. Menurut saya Zarkasi tidak terima. Nggak menerima alasan oleh Tajuddin Subki kenapa manusia nggak disebutkan, karena muta'alliqatul hukum hanya mencakup hakim, mahkum alaih, mahkum bihi, syurutu as-salasa. Mahkum alaih, hakim, mahkum alaih, mahkum bihi, syurutu as-salasa. Ya kan ya? Itu nggak pas menurut saya Zarkasi. Karena muta'alliqatul ahkam itu lebih umum. Balil amu misalnya, harusnya lebih umum dibandingkan itu. Khitab wad itu lebih umum dibandingkan sekedar itu. Wamal manik ini, dan apa manik dari saya pahamnya wamal manik minhu biba'id. Saya pahamnya seperti itu. Maksudnya, dan tidaklah manik dibandingkan sebab. Itu jauh. Apa ya? Wamal manik dan kenapa ada catatannya? Atau tandanya keliru, Dan manik itu bukan termasuk sebab muta'alliqatul hukum. Manik tidak termasuk hukum. Kalau kamu mengatakan ya, manik itu wamal manik dan tidaklah manik itu termasuk muta'alliqatul hukum. Nah, kamu alasannya sebab manik itu sebab tidak disebutkan di sini. Kenapa? Karena alasannya itu bukan termasuk
hukum dan muta'alliqatul hukum, ya kan ya? Ya kenapa kamu nyebutkan mani juga dari awal? Karena mani itu juga bukan menurut madhab kamu, madhab saya Tajuddin Subki. Mani itu juga bukan termasuk hukum. Sampai dengan sebab. Ya kan ya? Kenapa juga kamu nyebutkan, padahal kamu sebab nggak disebutkan di sini? Ya kan ya? Mani sebab nggak disebutkan. Itu. Itu alasan kritikan ya. Istilah kritikan saya kasih terhadap Syekh Tajuddin Subki. Kritik itu untuk membangun sebenarnya. Tapi terkadang begini. Meskipun ini dikritik, terkadang di kitab-kitab setelahnya, meskipun membaca ini, terkadang tetap urutannya, sistematikanya, pembahasannya tetap di situ. Bukan karena tidak nurut dengan alasan kritikus ini, enggak. Terkadang alasan ini memang benar, tapi enggak ada tempat yang lain yang lebih pantas diletakkan seperti ini kecuali di sini. Terkadang satu masalah itu atajazabuha masalah tahu. Atajazabuha al-baban. Ini bisa diletakkan di sini, ini bisa diletakkan di sini. Contohnya banyak. Misalnya Al-Kitabul Awal dalam usul fikih itu membahas tentang Al-Qur'an dan lafaz Al-Qur'an. Di sana ada am, khos dan sebagainya, semuanya disebutkan bayan, muqayyad, mutlak. Karena itu membahas tentang Alkitab. Itu paling lama, paling panjang dan paling lama. Loh, apakah ini hanya berlaku pada Al-Qur'an? Tidak berlaku pada hadis? Enggak. Ini juga berlaku pada hadis. Tapi di bab As-Sunnah, Al-Kitab Sani, As-Sunnah, itu enggak ada lagi kita temukan tentang At-Takhsis, Al-Am, Al-Khos. Kenapa? Karena sudah disebutkan dalam Kitabul Awal. Di bab Sunnah itu disebutkan tentang para perawi hadis itu khobar, ma'adun nasibbuhu, ma'adun nakadibuhu, ma'uli masibbuhu, itu tentang para syarat-syarat perawi dan sebagainya. Ya kan ya? Apakah ini para perawi ini nggak digunakan dalam Al-Quran? Digunakan dalam periwayatan Al-Quran. Digunakan juga. Para perawi yang sahih itu nanti mempengaruhi bacaannya juga. Selama dia belum mutawatir, ya kan ya? Kalau misalnya ada qiraah yang syadzah. Ya. Qiraah syadzah dari syadzah karena dia nggak mutawatir. Tapi perawinya sahih. Kalau perawinya sejak dari awal kadzib, bisa jadi kadzib, paham nggak? Dia tidak syadzah sama sekali. Qiraah syadzah itu hanya karena dia tidak memenuhi syarat kemutawatiran, itu disebut sebagai syadzah. Bukan berarti perawinya itu bohong, ya kan? Terus yang lain-lain seperti dalam itu enggak. Artinya ini juga diamalkan dalam sunnah. Kenapa disebutkan dalam sunnah? Karena pembahasan tentang mutlak, muqayyad, am, khos itu kan dua-duanya itu ditarik, bisa dimasukkan ke Al-Quran, bisa dimasukkan ke sunnah. Karena kenapa? Karena Al-Quran dan sunnah itu punya qadrul musyarak. Qadrul musyaraknya apa? Al-lafzul arabi. Lafaz Arab. Ya kan ya? Al-Quran sunnah lafaz Arab. Nah ini dimasukkan ke mana? Oh, para ulama istilahnya dimasukkan ke sini aja. Ulama Hanafiyah, am, khos, mutlak, muqayyad itu nggak disebutkan dalam bab tentang Al-Quran, juga nggak disebutkan dalam bab kitab sunnah. Disebutkan dalam bab mana? Kalau saya tidak salah ingat, disebutkan dalam bab ta'atul wa tarjih. Bab tentang cara mengkonfrontasi dalil yang paradoks. Nah, itu karena itu ada am, khos, mutlak, muqayyad. Oh, di sini disebutkan am itu terkadangnya dukul taksis. Khos, mutlak ada bayannya. Mujmal, mubayyan, mutlak, muqayyad dan sebagainya. Itu kan cara memahami dalil. Ya, cara dengan mengkonfrontasikan dalil ini mutlak. Lafaz yang lain muqayyad. Nah, itu alasannya. Kenapa? Alasannya ulama Hanafiyah. Saya nggak menyebutnya dalam Quran, dalam Sunnah. Kenapa? Karena ada yang lebih pantas. Pantas saya yang disebutkan dalam bab ta'atul dan tarjih. Karena ini adalah urusannya dengan cara mentarjih sebuah dalil yang kadang tentunya am, kadang cara mentarjihnya bagaimana. Kalau saya sebutkan dalam Quran, sunnahnya seolah-olah nggak dapat, padahal ini juga dipakai di sunnah. Kalau sebutkan dalam sunnah, Al-Quran ini nggak dapat, padahal ini juga dipakai dalam Quran. Karena itu saya masukkan ke bab tersendiri yang mencakup keduanya. Alasan gitu kan? Itu alasannya. Jadi seperti ini sudah dijelaskan panjang lebar oleh Syekh Kasih bahwa manusia sabab tidak disebutkan. Kenapa tidak disebutkan gitu?
Tapi ulama-ulama setelahnya tetap saja manusia kok nggak disebutkan dalam bab aneh. Disebutkan itu tuh karena ada alasan. Alasannya karena ya ini benar, alasan saya kasih kritik ini benar. Tapi ketika ada satu masalah tertarik bisa dimasukkan ke dalam dua bab. Para ulama istihad lebih cocoknya ke sana atau cocoknya ke sini. Lebih banyak ditarik ke sana atau lebih banyak tarik di sini. Para ulama tetap lebih banyak tarik di sana, akhirnya masukkan di sana. Iya kan ya? Itu alasan. Dan itu yang kadang tidak disebutkan dalam kitab. Dan itu hanya bisa diketahui dari guru. Saya dengar dari guru pengajaran seperti itu alasan. Kemudian saya kembangkan. Akhirnya saya menemukan itu. Karena kadang guru itu keterangannya itu global. Nah, kita sendiri yang mau memprakteknya dalam bab ini, bab itu, bab itu. Karena yang terutama ilmu usul fikih ya. Dan ilmu-ilmu akliyat yang lain. Yang dicari al-matlub min ta'allumi ulumil akliyah itu bukan hanya sekedar kita husulul maklumat al-furoda, kita mencapai informasi ini satu tentang yang lain al-juz'iyat al-maklumat al-juz'iyat, enggak. Tapi yang dicari adalah kita husulul malakah atau husulul qawaid al-usuliyah, di mana ketika kita sudah memahami qawaid usuliyah, kita misalnya mempunyai informasi A, kemudian kita mempunyai informasi B. Bagaimana kita punya kemampuan untuk mengeluarkan, untuk menciptakan informasi C. Kalau sudah C, kita gabungkan dengan B, muncul D. Kayak gitu. Mempelajari ilmu, terutama ilmu akliyat, itu pelajari sampai pada tingkatan kamu bisa mengeluarkan kesimpulan sendiri. Karena mempelajari ilmu itu sampai di mana kita pada posisi dia ketika kita udah mengetahui maklum awal, maklum salih, kita bisa mengelola maklum salih. Kalau udah salih kita bisa mengelola maklum rofi. Caranya itu. Kalau ada global, kemudian kita terapkan. Dengan cara yaitu tatbikul kulliyat alal juz'iyat. Di antaranya caranya itu. Ala kulli hal, semoga apa yang saya pahami ini benar dan saya ini benar tentang masalah rahasia-rahasia dalam dibalik nas ini. Semoga ini bisa bermanfaat. Wallahu taala alam bissawab. Al-Fatihah.